kadang juga ada yang dikunjungi langsung di sini. Ini dari dulu di sini. Ini Mbah Coleke itu sosok penunggu yang baik hati. Oke, oke. Pak. Kula biasanya nggih diceluk ebret. Nggih. Nah, di sana di perbatasan desa ini kan ada sebuah cungkup atau punden ya, yang katanya sangat mistis. Banyak sekali cerita yang warga sini menyaksikan langsung seperti apa kemistisannya dan cerita mistis lainnya. Nanti kita bisa cerita sambil jalan gitu, Pak. Oh, bisa. Monggo. Panas ini, Pak. Nggih, monggo. Sambil jalan. Kula aturi ngriko niku namine Coleke. Mbah Coleke. Boleh Mbah Coleke. Monggo. Medal ngriki, Mas. Nggih. Pak Ebet gitu ya? Nggih. Lebih panggilnya Pak Ebet. Nah, warga lokal yang akan memberi cerita tentang bagaimana sih tempat yang dulu ini merupakan Pak, dulu perkampungan kuno era kerajaan ya? Nggih. Menurut cerita ngoten Mas, santen Gedung Cinet. Oh, Sungai Purba itu ya, Pak ya? Ah, nggih, monggo niki teng ngriki nek Mbah Coleke ne. Iya. Teng ngriki mawon. Celak Mas, nika. Nggih. Nah, di sini ini. Oh, ini ya, Pak ya? Ya, di sini ini. Wih. Serem. Aura mistis sudah kita rasakan ketika masuk tempat ini ya. Nah, seperti ini. Merinding ini. Di bawah pohon apa ini, Pak Ebet? Ini namanya pohon itu apa? Semacam ya gayam bukan? Bukan gayam. Ini sejenis pohon tahun lah, jenis pohon tahun. Yang tentunya usianya juga sudah ratusan tahun ya, Pak Ebet. Iya, sejenis lo apa gitu loh. Iya. Iya. Pak Ebet, kita kembali ke topik utama. Di sini kan kita menemukan sebuah rumah-rumahan atau cungkup yang ada apa itu? Batu lumpang. Ya, itu batu lumpang namanya, ya. Batu lumpang. Nah, batu lumpang. Ini kan yang dinamakan punden desa yang katanya keramat itu. Oh iya, ini keramat betul. Ceritanya Pak Ebet bisa disampaikan biar kalau ceritanya tahu. Ini kan namanya Mbah Coleke ya. Mbah Coleke ini dulu terkenal kalau ada warga kesusahan, dia kadang-kadang tuh muncul bertamu ke rumah itu, ke rumah orang yang kesusahan itu, terus dia itu suka memberikan istilahnya sedekah. Jadi istilahnya itu suka membantu warga. Jadi apa ada warga di sini tuh kesusahan apa gitu, itu Mbah Coleke itu pasti datang. Jadi yang bertamu ke rumah warga itu benar-benar wujud manusia gitu? Iya, dia itu berwujud manusia. Terus datang ke rumah warga. Setelah itu dia membantu kekurangan apa warga di situ sampai terjadi kekurangan apa. Jadi ketika ada warga yang berkeluh kesah tentang kehidupan atau ekonominya, di batin gitu ya, di batinnya Mbah Coleke ini tiba-tiba bertamu gitu ya. Itu sosoknya itu laki-laki atau perempuan kalau Pak Ebet? Mbah Coleke itu sebenarnya sosoknya laki-laki, Mas. Laki-laki ya? Iya. Jadi sosok laki-laki dia itu. Ya di sekitar sini itu memang sangat angker, Mas. Tapi sebenarnya Mbah Coleke ini sosok yang suka menolong. Jadi bisa dibilang hantu atau makhluk astral gitu ya? Iya, seperti itulah. Tapi bisa mendo atau berubah wujud menjadi benar-benar wujud manusia. Ya, beliau tuh barangkali ini Pak Ebet tahu sejarah siapa sebenarnya Mbah Coleke itu? Sosok pertapakah atau orang pada era kerajaan atau sesepuh yang dulunya membabat alas ini? Kalau Mbah Coleke ini sebenarnya penunggu di sini, yang dulunya itu menurut cerita memang pertapa. Oh, seorang pertapa? Iya. Jadi seorang pertapa yang
beribu-ribu tahun, nggak tahu yang jelas di situ. Kemudian di sini itu dia rohnya atau apa gitu sampai di sini hingga disebut di sini Mbah Coleke itu. Jadi Mbah Coleke itu seorang pertapa yang menjaga punden desa sampai beribu-ribu tahun gitu ya. Betul. Dan sukmanya sampai sekarang tuh masih bersemayam di tempat ini. Bersemayam di sini. Makanya sok-sok juga itu dia itu menjelma. Warga di sini kadang itu takut atau apa. Sebenarnya bukan sosok yang menakutkan. Sosok hantu yang baik gitu ya Pak ya? Sebenarnya seperti itu. Jadi Mbah Coleke itu sosok hantu yang baik. Suka menolong suka menolong. Ya? Nah, suka menolong. Di sana kan lihat ada bekas banyak apa persajian, bekas tabur bunga, juga perdupan. Itu orang datang ke sini itu dengan tujuan apa sih Pak? Banyak orang yang datang ke sini itu kadang minta apa restu dari sini, seperti punya hajat apa dalam hati, ya. Dia ke sini izin pamit atau gimana. Terus kadang juga ada yang dikunjungi langsung ke rumahnya. Oh, ketika orang ritual di tempat ini, ya, dengan apa ya, keluhan mereka masing-masing, ya, ekonomi ya, ekonomi. Ketika sudah selesai ritual, itu pulang, Mbah Coleke ini ikut bertamu ke rumahnya. Bertamu ke rumahnya, seperti itu. Ya kadang orang itu nggak nyangka-nyangka kan. Jadi rezeki itu lewat apa, Mbah Coleke itu menjelma jadi siapa seperti itu. Kita juga tidak tahu. Oh, wujudnya itu menyerupai saudaranya, temannya, seperti gitu. itu. Tapi memberikan solusi seperti yang dikeluhkan di tempat ini. Iya. Ya terkenal dulu tempat ini kan katanya bekas perkampungan kuno, Pak. Banyak nggak peninggalan-peninggalan kayak seperti tembikar kuno? Nah, ini contohnya ya. Betul. Ini apa lumpang ya? Ya itu lumpang zaman kuno sebenarnya. Itu kok miring gitu kenapa, Pak? Ya ini saking lamanya di sini itu, ya itu tempat di situ itu. Ini kan cungkupnya ini di sini ya. Nah, terus batunya di sini. Ini dari dulu di sini. Oh, mungkin kesendul akar ya, Pak? Iya, saking lamanya. Gitu ya? Jadi pohonnya ini saking tuanya dia terangkat oleh pohon ini. Ini dipindah di sini, di tengah sini, nggak bisa. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi nggak bisa diangkat ini, Pak? Nggak bisa diangkat. Luar biasa. Berarti memang ada berat Mas ini. Ya, mohon maaf, Mbah. Seperti ini sudah terkunci sama pohon ini. Jadi memang sudah menyatu dengan akar gitu, Pak? Ya. Oh, Masya Allah. Jadi nggak bisa dipindah. Yang dulunya itu rata ya, Pak ya? Iya. Ya, Pak. Ada gak sosok astral lain di lokasi ini yang terkenal sangat angker ini, yang sering warga itu melihat penampakan apa selain dari wujud Mbah Coleke yang sering bertamu itu? Ya, yang di sini ini kan bukan Mbah Coleke saja. Jadi ya juga punya kerabat lah di sini. Yang namanya makhluk seperti itu kita kasat mata kan, kita kan juga nggak bisa ngelihat. Ya banyak sebenarnya di sini, itu di belakang sampan itu juga ada. Ngeri aku, Pak. Begitu. Merinding aku, Pak. Sosok apa lagi yang ada di sini? Kalau masalah sosok gaib di sini itu sebenarnya banyak. Bisa disepil satu-satu, Pak, yang sesuai dengan kesaksian jenengan yang jenengan tahu. Kalau menurut cerita di sana itu ada yang namanya Banaspati, Mas. Banaspati, Pak. Iya. Yang menyala itu ya, kemamang itu ya. Banaspati itu berupa seperti bola. Oh iya. Tapi berwajah manusia, seperti manusia gitu. Jadi dia menyala, ada apinya. Di bawah pohon itu, Pak? Ya, di bawah pohon jati itu. Pohon jati tua itu, Pak ya? Itu sudah lama jati itu. Iya. Terus selain Banaspati, Pak, apa lagi, Pak? Banaspati ada, terus Maringunu itu apa? Sosok kuntilanak. Kuntilanak itu banyak. Genderuwo ada, Pak? Kalau genderuwo banyak, tambah banyak di sini genderuwo. Terus apa istilahnya wewe gombel. Gombel. Nah, banyak lah di sini pokoknya. Kalau masalah tempat ini juga merupakan kerajaan gaib gitu, Mbak, menurut betul. Sebenarnya di sini itu kerajaan gaib. Jadi Mbah Coleke ini seolah-olah ya memang kalau saya menyebutnya Mbah Coleke ini rajanya. Rajanya. Penakluknya. Yang mimpin kerajaan gaib di sini. Ya, yang mimpin. Nah, selain dari tempat ini adakah tempat lain yang katanya jenengan apa di belakang layar tadi, tempat lain yang lebih mistis dari ini? Kaitannya dengan tempat ini? Kalau zaman ke sana, saya juga nggak berani, Mas. Karena apa, Pak? Ya, saya takut. Saya sendiri juga takut. Banyak orang kalap gitu kah? Betul. Nah, namanya apa, Pak, tempat itu, Pak? Coleke. Nah, itu di bawah pohon, apa di bawah jembatan.
jembatan itu namanya Kedung Cinet. Oh, Kedung Cinet. Iya, Kedung Cinet. Ada kaitannya dengan Kedung Cinet. Iya. Yang Sungai Purba tadi. Betul. Yang ada kaitan. Jadi Mbak Colek ini kadang juga memang ya penguasanya di sini. Ya, seperti itulah. Ya, Sungai Purba terkenal dengan mistisnya, Pak ya. Iya, karena banyak sekali penunggu-penunggu. Katanya ada kerajaan monyet apa gitu ya di sana ya. Betul. Monyet-monyet juga banyak di sana. Oke, Pak, untuk yang terakhir kali ini kan di sebuah tempat bisa dibilang ini tempat bersejarah juga karena dulu pernah tinggal peradaban leluhur atau nenek moyang kita di sini. Pesan dan kesan dari jenengan, Pak, tentang tempat seperti ini tuh seperti apa biar nonton tahu ya. Sampean semua Mas-mas mengunjungi tempat ini, juga semua yang datang ke sini ngalap berkah atau gimana, nggak segan-segan, nggak ada rasa takut atau gimana. Jadi, yang penting dimanapun kita berada, di langit kita junjung, seperti itulah ibaratnya ya. Jadi yang jelas di sini Mbah Colek itu sosok penunggu yang baik hati. Oke. Adapun ada yang bilang angker gimana seperti itu, ya nggak tergantung, Pak ya, tergantung siapapun yang datang. Ya, pertama ke rumah orang kita sopan pasti dapat suguhan yang istimewa dari atau dijamu istimewa dari yang punya rumah gitu, Pak ya. Betul. Seperti sampean sama saya kesini ini juga tamu sebenarnya menurut. Iya. Baik, Pak Ebet, terima kasih atas waktunya, sudah meluangkan waktu ini. Bisa disepil alamatnya, Pak, biar penonton yang penasaran bisa ke sini. Untuk alamat di sini itu sebenarnya dusunnya itu Watu Rupit. Nah, di sebelah selatan itu Watu Rupit. Untuk dusun Cepetnya ada di utara sana, di wilayah Jawa Timur lah. Ya, Pak Ebet, terima kasih waktunya. Semoga tempat ini tetap lestari dan terjaga serta tidak dirusak oleh tangan-tangan jahil. Sukses selalu kagem panjenengan, Pak Ebet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.